Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mayoritas manusia termasuk saya selama ini telah berprasangka atau telah menyangka atau telah memahami bahwa manusia tertinggi atau manusia yang paling makrifat kepada Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi di sini saya buat judul Nabi Muhammad adalah orang satu-satunya manusia yang tidak bisa bermakrifat kepada Allah. Bila Nabi Muhammad bisa bermakrifat kepada Allah, tentunya yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas di dalam hati Nabi Muhammadnya, ya Nabi Muhammadnya. Allahnya tetap gaib. Muhammadnya yang bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Yang paling bermakrifat daripada Allah. Sama halnya kita semua selama ini selalu merasa mengenal Allah, merasa makrifat kepada Allah. Sehingga kita disiksa dengan rasa kemakrifatan itu. Karena kita selama ini ternyata lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup daripada Allah itu sendiri. Karena manusianya yang bermakrifat, Allahnya ya gaib. Sehingga tidak terrealisasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hanya dusta saja di dalam dada kita selama ini. Kenapa? Karena kita merasa bermakrifat kepada Allah. Allahnya tidak bermakrifat kepada kita. Kenapa? Allahnya gaib. Jadi apakah bukti bahwa Nabi Muhammad itu manusia satu-satunya yang tidak bermakrifat kepada Allah? Buktinya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hanyalah utusan Allah. Bila Nabi Muhammad itu hanya utusan Allah, maka sejatinya Nabi Muhammad itu sudah tidak makrifatullah lagi, kecuali Allah yang makrifat. Namanya saja makrifatullah. Iya, hanya Allah yang bermakrifat. Nabi Muhammadnya sudah sampai ke dalam titik kemakhlukannya. Nabi Muhammad sudah sampai kepada titik kekhalifaannya, yang hanya utusan, yang hanya rasul, yang hanya pesuruh. Pesuruh, rasul dan utusan siapa? Pesuruh dan rasul serta utusan Tuhannya. Jadi inilah yang dimaksud makrifatullah ketika Nabi Muhammadnya sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya. Hanya Allah lah yang bermakrifat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang wusul kepada Nabi Muhammad. Hanya Allah lah yang mi'raj kepada Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang memakrifati Nabi Muhammad hanyalah Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak makrifat kepada Allah. Apa buktinya Nabi Muhammad tidak makrifat kepada Allah? Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bila Nabi Muhammad merasa makrifat, atau bahkan bila Nabi Muhammad merasa jadi manusia yang super makrifat di dunia ini, maka yang melempar hanya Muhammadnya. Allahnya tidak bisa melempar. Lantas Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad sudah sampai ke titik kemakhlukannya. Tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah. Bahkan yang bisa bersahadat kepada Nabi Muhammad hanya Allah, sedang Nabi Muhammad tak bisa bersahadat kepada Allah kecuali jadi hamba Allah, mengikuti Allah, ati Allah wa ati ar-rasul. Ikutlah Allah wa ati ar-rasul, maka kau akan jadi rasul-rasulnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Allah sedangkan kita, Abdul Halim di dalam dadaku ini menyerupai Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini mensekutukan Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa lebih wujud daripada wujudullah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa hidup daripada hidupnya Allah. Abdul Halim di dalam dadaku ini merasa lebih nyata daripada kenyataan Allah. Berarti Abdul Halim ini merasa bermakrifat kepada Allah. Sehingga Allah kalah makrifatnya, sehingga Allahnya ya tetap gaib, yang wujud masih Abdul Halimnya. Ya disiksalah dengan anar. Jaga-jaga Allah, masa Allah dijaga. Mestinya Muhammadnya yang dijaga Allah. Mestinya Abdul Halimnya yang dijaga Allah. Masa Abdul Halim jaga Allah? Masa manusia yang jaga Allah? Masa manusia ma'rifatullah? Inilah tanda bahwa Nabi Muhammad adalah manusia satu-satunya yang sudah kembali kepada Allah, sehingga hanya Allah yang nyata, sehingga hanya Allah yang wujud, sehingga hanya Allah yang hidup. Maka Nabi Muhammad menjadi utusan-utusan Allah. Apa yang disyariatkan oleh diri Kanjeng Nabi Muhammad semuanya berlaku syariatullah, bukan syariat Muhammadnya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya syariat, makhluk kok punya syariat. Diri kita pun juga tidak punya syariat. Wong kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Syariat yang dilakukan oleh manusia semuanya hanyalah syariatullah bila manusia menyadarinya. Apa buktinya? Innallaha ala kulli syai'in. Baju ini tidak tahu apa-apa, tidak makrifat kepada yang punya baju. Hanya yang punya baju saja yang bermakrifat kepada baju-bajunya. Hanya sang dalang saja yang lebih makrifat kepada wayang-wayangnya. Sedangkan wayangnya tidak punya makrifat apa-apa. Sedang wayang hanyalah menjadi utusan-utusan sang dalang untuk diperankan sebagai peran apa saja. Jadi yang berhak bersyariat itu bukan wayangnya, tapi seluruhnya syariat dalangnya. Maka dari itu diajarkanlah innamal a'malu binniyah. Ungkapkanlah apa yang engkau kerjakan, awali dengan niat. Supaya apa? Supaya selalu dan selalu kembali kepada sang dalang. Supaya selalu dan selalu ma'rifatullah, hanya Allah yang memerankan manusianya, bukan manusianya yang berperan sendiri. Ketika manusianya merasa paling makrifat daripada Allah, maka manusianya sibuk mencari Allah, sibuk menjaga Allah. Apakah mungkin manusia bisa menjaga Allah sementara hidup yang menghidupi manusia itu ya Allah sendiri? Ketika manusianya sampai kepada titik kemakhlukannya, bukan pencipta,
Akan tetapi selama ini kita yang merasa makrifat sehingga kita menjadi pencipta makrifat kita sendiri. Sehingga kita jauh dari ajaran, jauh dari contohnya, jauh dari ajaran Nabi dan jauh dari contohnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak manusia inilah yang merasa makrifat, yang merasa tahu kepada diri manusianya daripada Allah.